Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thohirotul Hasanah, biasa dipanggil Sanas, NPM 191101669. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 5D Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video kegiatan konseling kelompok. Berikut videonya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Sebelum kalian kesini, kalau boleh ibu tahu, kalian habis ngapain nih? Habis main, Ada yang main, Habis cuci mobil. nyuci mobil, habis dari warung, di warung. Kamu main juga? Oh, main. dari Alfamart. Oh, dari Alfamaret. Ya, berarti di sini variasi ya. Ya Bu. Nah, di sini sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kalian tahu nggak nih kenapa kok kalian dikumpulin di sini? Mau ngapain, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak Bu. tahu. Nggak Kenapa tahu ya? emang? Oh, di sini kalian berkumpul di sini itu untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Konseling kelompok yaitu pemberian bantuan terhadap individu guna untuk memecahkan suatu masalah yang bertujuan itu sebagai pengentasan serta terbentuknya dinamika kelompok. Gitu ya, paham semua? Paham, insya Allah paham. Nah, di sini kalian sebelum melakukan kegiatan ada beberapa peraturan yang harus kalian taati ya. Apa itu Bu? Nah, yang pertama itu ada di dalam kegiatan konseling kelompok ini, masalah ini kan bersifat pribadi. Jadi kalian itu tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang kalian dapat dari kegiatan konseling kelompok ini ya. Ya Bu, siap. Nah, kalian juga di sini hadir atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan. Betul Ya. sekali. Gitu ya. Nah, nanti kalian juga harus aktif dalam mengungkapkan pendapat, berdiskusi, bertanya, gitu ya. Nah, di sini kalian juga harus terbuka kepada anggota-anggota lainnya. Kalau kalian mau menyampaikan apa harus terbuka, ya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, di sini kita juga harus menghargai pendapat teman-teman semua ya, anggota kelompok lainnya ya. Tidak boleh memotong pembicaraan, tidak boleh memotong pendapat teman-teman semua. Tidak boleh main HP sendiri, tidak boleh bercanda ya, harus memperhatikan ya teman-teman semua ya dalam kegiatan konseling kelompok ini ya. Ya, Ya Bu. Bu. Nah, terkait masalah yang akan kita bahas di sini juga bersifat sekarang, artinya masalah yang akan kita bahas itu bukan masalah 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Jadi masalah kalian yang akan dibahas yaitu masalah yang sedang kalian alami pada saat ini. Paham ya semua anak-anak ya? Paham. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, Ibu mau ice breaking dulu Ya, Bu. biar kalian itu tambah semangat, tidak lesu. Kalian nanti menirukan ibu ya, ibu contohkan, nanti kalian tirukan gitu ya. Ya, Bu. Nanti kalau ada yang salah, kalian bisa perkenalan.
Paham semua? Paham Ibu. Ya, Ibu akan mencontohkan untuk ice breakingnya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kelinci lompat. Nanti ketika Ibu bilang lompat, nanti ketika Ibu bilang kelinci lompat, berarti kalian nanti ikut lompat gitu ya. Contek lompat Bu. Enggak, cuma bilang lompat gitu ya. Semuanya ya. Terus nanti yang ketiga, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kepompong. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, marilah berdoa. Gitu ya teman-teman semua ya. Ya Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nanti untuk yang salah bisa perkenalan ya. Iya Bu. Nanti untuk perkenalan kalian bisa menyebutkan nama, status, sama hobi. Gitu ya. Ya, Bu. Nanti perkenalan di sini tuh ada nadanya. Kayak gini, contoh. Perkenalkan, nama saya Dena. Hobi saya membaca. Status saya pelajar. Itu ya teman-teman semua ya. Ya Bu. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau memimpin? Ibu aja Ibu. Oh, berarti Ibu ya yang memimpin ya. Ya. Kalian bersuara ya semuanya ya. Siap. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Ayo, Mbak Dita salah ini. Ya, Mbak Dita bisa perkenalan. Nama. Iya, harus pakai nada dong. Perkenalan nama, hobi, sama status. Nama saya. Ya. Kalian tepuk-tepuk ya. 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 Nama saya Dita. Hobi saya main. Terus saya pelajar. Ya. Kita lanjut ya. Yang Lanjut. kedua ya. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kelinci lompat. Ya, Mbak Sabrina salah itu. Mbak Sabrina. Ayo, perkenalan, ayo pakai nada ya. Yang tidak perkenalan bisa bantu tepuk-tepuk. Yo. Iya. Perkenalkan, Nama saya Sabrina. Hobi saya belajar. Status saya pelajar. Lanjut ya. Lanjut. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara. Ayo Mas Danu salah itu Mas Danu. Mas Danu boleh perkenalan pakai nada. Monggo Mas Danu. Kalian yang tidak perkenalan biasa tepuk-tepuk ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Danu Wijaya Prasetyo Bayu Aji. Hobi saya nyanyi. Tentu saya belajar. Namanya banyak banget ya Mas Danu ya. Ya, Hobinya nyanyi ya. ya Bu. Nanti habis ice breaking nyanyi ya Mas Danu ya. Boleh. Ya. Kita lanjutin dulu ya. Ya lanjut. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kepompong. Mbak Puput salah itu Mbak Puput. Ayo
Boleh perkenalan Mbak Puput, nama, hobi, sama status. Monggo. Perkenalkan, nama saya Puput. Hobi saya makan. Status saya pekerja. Yeay, tepuk tangan semuanya. Ayo lanjut ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, digabung jadi 10. Marilah berdoa. Perkenalan. Pakai nada Mbak Dena. Perkenalkan, nama saya Dena. Hobi saya jajan. Status saya pelajar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Monggo tadi Mas Danu boleh nyanyi. Hobinya Requestnya Bu. nyanyi pop. Nyanyi sholawat boleh, pop boleh. Gak ada yang request nih. Request ayo Salawat aja, teman-teman salawat. semua. Salawat. Salawat. Apa? Salawat apa? Ayo. Salawat apa ya? Apa Mbak Dita? Ayo. Yang Ayo suka request. salawat. Suka. Ayo request semuanya. Bisa. Request kepada Mas Danu. Bu Nur wis. Ya, Bu Nur, boleh, ibu boleh, yang boleh. request. Ya, boleh. Monggo. Mas Danu bisa. Bareng-bareng ya tapi ya. Ayo Mas Danu monggo. Bareng-bareng ayo dibantuin sama Iya, teman-teman. iya nanti ibu bantuin. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل النور سلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت فرحائقين سماؤه هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور. Ya, tepuk tangan semua. Masya Allah ya. Suaranya bagus sekali untuk Mas Danu. Makasih Bu. Iya. Nah, sekarang kalian udah pada semangat ya semuanya ya. Semangat Bu. Ya, berarti kalian siap dong untuk kegiatan selanjutnya ya. Siap Bu. Siap semuanya ya. Siap. Di sini kalian bisa mengungkapkan permasalahan pribadi kalian masing-masing ya yang sedang kalian alami. Itu permasalahan apa, secara bergantian ya, mau dari kanan dulu atau kiri dulu. Kiri, Kanan. kiri dulu. Kiri, Kiri yo. kiri, 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 kiri apa kanan? kiri, Kanan. kiri, Kanan lah. kiri lah. Kanan aja pula. Kiri, Ini Bu. suara terbanyak siapa yuk? Kiri, Kanan. kiri. Kanan. 3 banding Penentu. 2 ya. Ya. 3 banding 2. Ya, monggo permasalahan yang sedang Mbak Dita alami saat ini monggo diceritakan. Males belajar Bu. Pengen pintar. Cuma aku males belajar, lebih suka main. Oh gitu ya, berarti di sini permasalahannya Mbak Dita itu malas belajar tapi ingin pintar. Iya. Ya, bagus sekali ya cita-citanya ya. Bagus malas sekali. belajar tapi pengen pintar gitu ya. Iya. Ya. Monggo Mbak Sabrina. Permasalahan. Permasalahan saya melanggar peraturan di sekolah. Saya istirahat pengen ke WC tapi malah ke kantin. Oh, gimana Mbak Sabrina? Berarti yang mungkin yang dimaksud Mbak Sabrina suka membolos dalam jam pelajaran gitu ya, suka melanggar peraturan di sekolah begitu ya. Iya. Kayak misal izin ke WC tapi Mbak Sabrina itu masuknya ke kantin, seperti itu ya maksud Mbak Sabrina ya? Iya. Oh, iya, baik. Monggo selanjutnya Mbak Puput.
Permasalahan saya saat ini yaitu tidak bisa mengatur uang, Bu. Saya pengen punya tabungan banyak, tapi saya sering belanja-belanja kayak gitu, Bu. Oh, berarti permasalahan yang sedang Mbak Puput alami itu tidak bisa memanage keuangan diri sendiri ya, Iya. berarti ya. Berarti di sini Mbak Puput itu sukanya menghambur-hamburkan uang shopping yang tidak dibutuhkan, Iya. cuma kayak Keinginan, keinginan hawa nafsu begitu ya Iya. Mbak Puput ya. Tapi di sisi lain Mbak Puput juga Punya pengen tabungan punya banyak. tabungan, pengen Iya. nabung ya, pengen punya uang banyak ya buat Iya. nikah ya Mbak Puput ya. Iya. Amin. Amin, ya. Monggo selanjutnya Mas Danu bisa diceritakan mengenai permasalahan yang sedang dialami. Ya tanpa salam, kalau misalkan saya pribadi itu lebih cenderung ke game. Nah, posisi saya juga kebetulan masih pelajar. Kemudian saya merasa saya sendiri itu kecanduan di dalam game itu. Jadi saya masih susah untuk membagi waktu antara bermain game ataupun belajar. Mungkin permasalahan saya itu sih. Oh ya, berarti di sini permasalahan yang Mas Danu alami berarti kecanduan game online ya Mas Danu ya. Iya, betul sekali. Di sini Mas Danu itu kurang bisa mengatur antara bermain game sama belajar. Ya, Nah, posisi Mas Danu di sini itu sebagai Pelajar. pelajar, tapi Mas Danu itu sudah kecanduan game online begitu ya. iya, betul. Ya. Selanjutnya monggo Mbak Dina. Permasalahan yang sedang dialami sekarang itu Bu, kurang percaya diri gitu kalau ngomong di depan banyak orang. Misalnya kalau lagi presentasi atau suruh menceritakan kegiatan sehari-hari di depan kelas gitu Bu, suka grogi gitu. Oh, berarti di sini Mbak Dena tidak percaya diri gitu ya ketika di depan umum, di depan kelas. Iya Bu. Berarti kurang percaya diri. Iya. Nah, di sini kalian kan sudah mengetahui permasalahan kalian masing-masing, permasalahan pribadi kalian. Nah, di sini kita mau mengangkat untuk topik pembahasan, mau permasalahan siapa nih antara kalian semua yang mau diangkat jadi topik pembahasan, mau punya siapa yang diangkat? Siapa nih Yuk, yang Siapa malas ya? belajar. Yang malas belajar. yang atau- nggak percaya diri sih, tetap sih. Nah, iya. Iya. Padahal Kayaknya jangan menarik sekarang. ini. Kepercayaan yang kurang percaya diri aja. Ah, ya, berarti di sini kita mengambil pendapat yang paling banyak ya, suara yang paling banyak ya untuk mengangkat topik ini ya. Berarti di sini kita akan mengangkat topik punyanya Mbak Dina. Sepakat ya teman-teman semua ya? Sepakat, Sangat Bu. Bu. Ya, monggo Mbak Dina bisa menceritakan mengenai pengalaman yang sedang Mbak Dina alami, permasalahan yang sedang Mbak Dina alami, monggo. Jadi itu Bu, kan waktu itu ada tugas. Ya. Tugas PPT suruh dipresentasiin di depan kelas. Walaupun masih online terus via daring, via Zoom, itu kan tetap ngomong diliatin orang banyak gitu ya Bu. Tapi tetap aja gitu Bu, gemetar terus jadi terbata-bata ngomongnya jadi terlantur. Ya gitu nggak jelas lah Bu pokoknya. Terus ya gitu Bu, sering mainan kuku juga. Kalau nggak percaya diri tuh kayak gitu nggak sih ciri-cirinya Bu? Iya. Ya gitu Bu. Ya, Paling berarti itu aja. berarti di sini permasalahannya Mbak Dena kurang percaya diri ya, tidak percaya diri di depan umum, di depan kelas. Monggo untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, Ibu persilahkan, monggo. Oh, Bu Saya Dita. mau bertanya Bu, Iya, monggo Mbak Dita. Mbak, kenapa ya jadi nggak percaya diri gitu? Mulai sejak kapan nggak percaya diri? Monggo Mbak Dena bisa menjawab mengenai pertanyaannya Mbak Dita. Pertanyaan kenapa bisa nggak percaya diri itu kayak merasa lebih
nggak percaya sama kemampuan diri sendiri gitu loh, kayak merasa nggak mampu kalau aku tuh bisa ngomong di depan banyak orang gitu, rasanya kayak gitu. Terus sejak kapan ya, sejak dari kapan, SMP mungkin, sejak ada tugas suruh ngomong di depan banyak orang gitulah. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Mbak Dena sama pertanyaannya Mbak Dita. Monggo kalau ada yang mau menanggapi terkait permasalahannya Mbak Dena, mungkin Mas Danu, Mbak Puput dulu. Mbak Puput, atau Mbak Brina, monggo. Tapi iya sih, saya mau menanggapi ya. Ya, monggo Mbak Puput mau menanggapi terkait permasalahannya Mbak Dena. Iya. Selain permasalahan saya yang kurang memanage uang ini, tapi saya juga tidak percaya diri juga itu, karena apa ya, saya tuh kalau misalkan suruh di depan orang banyak ini, apa ya, badannya semua itu dingin, terus kalau udah melihat orang banyak rasanya tuh langsung, kepercayaannya tuh langsung kurang. Iya, sebelum misalkan nih, sebelum mau maju nih ke panggung, di belakang udah siap banget, udah mempersiapkan diri, udah bener-bener mantep. Contohnya misalkan kayak apalan apa-apa kayak gitu udah bener-bener mantap. Tapi ketika sudah di atas panggung, sudah melihat orang banyak, langsung apa ya, kepercayaannya itu langsung hilang semua. Itu gimana ya, emang apa ya, cara menghilangkannya itu gimana gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu Sama berarti sama ya permasalahannya sama Mbak Dena. Tapi di sini Mbak Puput juga lebih dominan ke permasalahan yang kurang memanage Iya, uang kalau gitu iya, ya. Tapi terkadang juga Mbak Puput iya. merasa kurang percaya diri. ya kayak gitu gitu. ya. Berarti di sini mengenai permasalahan yang sedang dialami Mbak Dena juga dialami Mbak Puput gitu ya. Iya. Tapi lebih dominannya ke tidak bisa memanage Uang, keuangan. iya, Ya, betul. monggo ada yang mau, yang lain mungkin ada yang mau menanggapi atau tanggapan lain, menyanggah, boleh? Izin Mas masuk Ibu. Ya, monggo. Kalau misalkan untuk permasalahan tidak percaya diri ataupun nervous gitu kan, kalau saya pribadi itu punya beberapa apa ya, mungkin tips atau apa gitu. Kalau saya pribadi dulunya memang saya sama kayak mereka itu, nggak percaya diri, nervous, ya gitulah. Cuma karena saya yakin gitu, harus yakin sama diri sendiri, yakin semua potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita tuh bisa ngalahin mereka semua, kita harus yakin. Kemudian ada satu lagi, kalau misalkan kita itu lagi posisinya di panggung atau di depan orang-orang gitu, kalau misalkan lagi public speaking gitu, ngomong sama orang, jangan lihat matanya. Pokoknya alihin pandangan kita itu ke hal lain lah ya, misalkan jidat mereka atau apa gitu ya, mungkin itu sih. Kemudian ada satu lagi sih nih, Iya. kalau misalkan mau presentasi, sebisa mungkin kita itu harus memahami apa yang akan kita presentasikan itu, bukan cuma hafal. Kita tuh harus paham isinya gitu. Jadi kalau misalkan nanti posisinya saat presentasi itu kalau misalkan lupa, enggak lah. Kalau misalkan udah paham sama materinya nggak mungkin lupa kayaknya. Tapi kalau misalkan cuma dihafal itu ada kemungkinan kita bisa lupa. Dan kita juga kalau misalkan nanti ditanya, kita pasti bingung ini apa ya, jawabannya apa gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan mau presentasi, dipahami dulu apa yang mau disampaikan gitu. Ya, bagus sekali ya sanggahan dari Mas Danu, pendapat dari Mas Danu. Mungkin yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Silakan Mbak. Enggak, belum ya? Belum ya. Ada ya. Ya, berarti di sini
dari tanggapan mengenai permasalahannya Mbak Dena ini, dari tanggapan teman-teman semua, Mbak Dena apa yang Mbak Dena dapat dari tanggapan mereka, pertanyaan mereka mengenai permasalahan yang sedang Mbak Dena alami? Jadi Ya, kayak kesimpulan gitu ya Bu. ya sama aja kayak kesimpulan yang bisa Mbak Dena ambil dari tanggapan mereka teman-teman kalian. Kesimpulannya itu Bu, lebih percaya sama kemampuan diri sendiri gitu, pokoknya percaya gitu aku bisa. Terus kayak kalau mau presentasi ini kan masih pelajar gitu ya, berarti harus paham betul sama materi yang mau dipresentasiin biar nggak grogi, biar nggak kelewat gitu materi yang mau disampaikan. Terus gitu aja mungkin ya Bu. Berarti di sini Mbak Dena itu kesimpulannya harus percaya diri, harus yakin sama kemampuan yang Mbak Dena punya begitu ya, potensi yang Mbak Dena punya. Terus di sini Mbak Dena juga harus berpikir positif, banyakin berpikiran positif agar selalu percaya diri, begitu ya Mbak Dena ya. Terasa ya teman-teman, waktunya mau selesai. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok ini, kalian bisa mengungkapkan kesan dan pesan ke teman-teman semua mengenai kegiatan konseling kelompok ini. Monggo, ini dari kanan dulu atau kiri dulu? Gantian kanan. yang Enggak, udah tadi kan dari kanan. Oh, iya. Sekarang kerjaan dari Sekarang kiri. Iya dari sini aja lah, dari tengah dari tengah monggo mana? Mbak Dena untuk mengungkapkan kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan bimbingan konseling kelompok ini. Monggo. Kesannya kegiatannya sangat seru Bu, terus bisa ketawa-ketawa bareng, terus udah jadi nggak gemeteran gitu ngomong sama orang-orang yang banyak kayak gini. Terus pesannya harus bisa percaya diri, itu pesan buat aku sendiri sih Bu, Iya. gitu. Monggo selanjutnya Mas Danu untuk kesan dan pesan yang Mas Danu alami setelah melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Ya, untuk kesannya sih asik ya. Kita bisa belajar bareng, kita bisa berdiskusi bareng di bimbingan konseling saat ini. Terus juga bisa nambah ilmu, nambah wawasan. Untuk pesannya sendiri sih, kalau saya mungkin yang tadi itu, kita harus percaya diri juga, kita harus yakin sama potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian tadi sebelum melakukan sesuatu kita harus memahami dulu apa yang akan kita lakukan gitu. Itu sih untuk saya. Ya monggo selanjutnya Mbak Puput. Untuk kesan dan pesan dari saya, untuk kesannya kegiatannya menyenangkan dan bermanfaat, bisa saling bertukar pikiran, saling mengeluarkan pendapat, bisa belajar bareng. Untuk pesannya itu tadi, kita harus percaya diri nomor 1 Iya. dan yakin. Ya monggo selanjutnya Mbak Brina terkait pesan dan kesan setelah mengikuti kegiatan ini. Saya senang mengikuti Konseling. konseling dan juga bisa untuk menambah
pengalaman. Iya. Ya, selanjutnya monggo Mbak Dita untuk kesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan konseling ini. Pesan saya sih senang bisa mengikuti konseling ini, bisa mendapat wawasan, mempererat tali silaturahmi. Pesan saya yaitu percaya diri dan yakin atas kemampuan diri sendiri. Terima kasih untuk kesan dan pesan kalian yang kalian berikan setelah mengikuti kegiatan konseling kali ini ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya mau dilaksanakan kapan nih enaknya nih? Minggu depan, Bu. 2 minggu lagi aja, Bu. 1 bulan lagi aja, Bu. Minggu depan aja Bu, 1 minggu. Minggu depan Iya. berarti ya. Saya ngikut sih Bu, Ya lebih berarti sering lebih enak. berarti di sini banyak yang berpendapat 1 minggu depan ya. Berarti Ya. kita sepakat untuk melakukan konseling kelompok ini minggu depan ya. Berarti ya sepakat Ya. semuanya ya. Sepakat, Bu. Ya baik. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kegiatan Ibu akhiri, Diawali dengan doa dan harus diakhiri dengan doa juga ya teman-teman semua ya. Iya Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. di sini saya menggunakan pendekatan CCT dikarenakan permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok ini lebih tepat menggunakan pendekatan CCT karena terkait ketidakpercayaan diri. Sekian persembahan video kegiatan konseling kelompok dari saya. Saya Thohiratul Hasanah, pamit undur diri. See you next time. Terima kasih telah menonton video kali ini.